Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. Pemanggilan KPK pada Muhaimin terjadi 3 hari pasca deklarasi Anies Muhaimin sebagai pasangan Capres-Cawapres. Muhaimin absen dan minta pemeriksaan ditunda. Apakah ada tekanan politik dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Muhaimin Iskandar? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Ada peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Tommy Kurniawan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Rifana. Saya langsung ke Pak Saud dulu. Pak Saud, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar deklarasi sebagai pasangan Capres-Cawapres Sabtu kemarin 3 hari lalu. Lalu sekarang Muhaimin dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus korupsi di Kemnaker tahun 2012 saat Muhaimin menjabat sebagai Menaker. Bagaimana kemudian Anda sebagai mantan pimpinan KPK melihat konstruksi waktu penanganan kasus ini? Ya, pertama kita harus pahami dulu ya bahwa kalau kita bicara penegakan hukum itu faktor kepercayaan itu menjadi bagian yang paling penting. Oke. Nah, dengan krisis kepercayaan di KPK ini, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa mereka itu tidak politiking dalam kaitan kasus Caimin ini gitu. Pertama, kan kita sudah punya pengalaman bagaimana 19 kali ekspos kasus e-formula dikaitkan dengan calon presidennya Caimin bakal calon wapres. Jadi maksud saya adalah kalau kita bicara sekuensnya, saya sudah berulang kali tahun 2018 ditanyain soal kita bicara kasusnya yang kardus durian itu ya, itu nggak ada bukti yang cukup untuk itu. Tapi kalau ada kasus lain lagi, kita masih bertanya juga, apa memang nggak ada kasus yang lain yang lebih prioritas di tengah kita lagi mencari presiden yang negerinya sedang carut-marut seperti ini gitu. Apa nggak itu menjadi pertanyaan akhirnya karena memang kepercayaan. Jadi artinya begini, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup dan itu kasusnya 2012, apa nggak ada yang lebih prioritas dikaitkan dengan itu? Kalau kita bicara wisdom crowd, kalau kita bicara indeks persepsi korupsi kita memerlukan orang yang benar-benar jauh dari perilaku korup, itu betul. Tapi pada bagian lain, kalau Anda katakan bahwa proses pemanggilan ini tidak ada kaitan dengan politisasi atau politiking, Anda pasti sangat naif. Maksudnya bagaimana itu Pak Saud? Oh iya, ini sudah jelas politiking dong. Memang nggak ada kerjaan lain daripada cari-cari persoalan Caimin gitu. Dan itu kasus lama. Kasus yang baru yang lebih gede itu lebih banyak. Baik. Jadi maksud saya gitu, kalau Anda bicara penegakan korupsi, penegakan hukum, itu Anda harus bermanfaat, Anda harus adil, Anda harus pasti. Ini kan menciptakan ketidakpastian di tengah kita mau mencari seorang pemimpin yang akan menyelamatkan negeri ini. Oke, kalau dari Pak Saud sebagai mantan pimpinan KPK melihat bahwa unsur politisnya sangat kuat begitu ya, karena sebetulnya KPK bisa mengusut kasus-kasus besar lainnya di tengah jelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres. Saya mau ke Pukat UGM, Mas Zainur. Apakah dari Pukat UGM sama melihatnya bahwa ada unsur politis dalam penanganan kasus ini, apalagi jelang pendaftaran Pilpres dan di saat tingkat kepercayaan publik terhadap KPK agak turun begitu? Ya, saya selalu mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu terpisah dengan proses-proses politik. Penegakan hukum itu berbasis kepada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan ke dalam tahap penyidikan. Memang yang jadi soal selanjutnya adalah bagaimana kasus yang sedang dijalankan di KPK ini. Apakah memang benar-benar ingin melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan yang sangat dibutuhkan atau tidak? Nah, kalau memang membutuhkan keterangan dari ex-Menaker, maka menurut saya itu satu hal yang wajar. Tetapi memang kalau pertanyaannya adalah, apakah kasus ini adalah kasus yang dipolitisasi atau tidak? Tentu ini satu hal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Mungkin kita bisa merasakan, tetapi pembuktiannya akan sangat sulit. Saya selalu mengatakan bahwa ada beberapa kriteria, ya, ciri-ciri sebuah perkara itu kurang lebih irreguler atau tidak biasa atau kemudian ada kemungkinan dipolitisasi. Yang pertama, kalau perkara itu tidak cukup alat bukti tetapi tetap diproses
sekadar untuk memanggil orang. Orang dipanggil oleh KPK itu sudah ada beban nama, sudah ada image yang rusak. Nah, itu menurut saya satu hal yang yang jahat, dan saya tidak yakin KPK akan melakukan ini kepada Caimin. Yang kedua adalah kalau KPK pegang alat bukti, tetapi timingnya dipilih pada momen-momen tertentu yang digunakan kaitannya dengan satu kebutuhan kontestasi politik misalnya. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri kalau perkara itu dipolitisasi. Nah, yang ketiga adalah kalau KPK pegang alat bukti, pelakunya ada banyak, penegak hukum selektif tetapi gitu ya. Misalnya dalam kasus BTS saya selalu mengatakan bahwa kasus BTS itu yang terlibat berbagai warna partai, tetapi yang baru kita lihat di proses itu baru dari satu partai yang dominan gitu. Sehingga kita mengatakan itu satu ciri-ciri perkara yang masuk angin saya katakan. Nah, dalam kasus dugaan kasus korupsi sistem proteksi ini, saya pikir wajar bagi publik maupun bagi pihak-pihak yang terpengaruh ketika mempertanyakan independensi dari KPK. Kenapa? Karena ini kan tidak terlepas dari konteks-konteks sebelumnya. Misalnya di tahun 2022 akhir tahun itu Ketua KPK Firly Bahuri sempat menyebut ada satu kasus, yaitu kardus durian, kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2011, itu dikatakan akan diberikan atensi oleh KPK. Nah, kalau hanya disebut tanpa dilakukan pembukaan kasus, membuat sprindik kemudian dilakukan penyidikan, maka menurut saya itu sudah jadi indikasi. Kemudian sekarang ada kasus lain di kasus 2012 Kemenaker, yaitu proteksi TKI. Nah, ini menurut saya urutan-urutan waktu ini memang menimbulkan tanda tanya publik, sehingga KPK harus transparan di dalam penanganan perkara korupsi sistem proteksi TKI yang sedang ditangani ini. Kalau KPK transparan, publik bisa menilai ada atau tidak aroma intervensinya. Mbak Rifana. Tahan dulu Mas Zainur. Nanti saya akan bahas lebih jauh soal persepsi publiknya. Saya mau ke PKB dulu. Mas Tommy, apakah kemudian PKB merasa sedang menjadi sasaran tembak ketika Muhaimin berpasangan dengan Anies? Karena tadi kalau dari mantan pimpinan KPK Pak Saud mengatakan bahwa ini memang jelas unsur politisnya sangat kuat. PKB merasa jadi sasaran tembak nggak sekarang? Ya, jadi kemarin saat satu hari sebelum deklarasi, kebetulan saya salah satu yang ikut rapat pleno untuk menentukan keputusan mengenai pasangan Amin ini. Kita sebelum rapat berakhir ditanya apakah siap dengan segala konsekuensi yang akan kita lalui dengan keputusan kita ini, mendeklarasikan pasangan Anies dan Gus Imin. Kita semua menyatakan siap, termasuk diantaranya adalah permasalahan anggaplah gitu, kriminalisasi gitu. Jadi ya memang ini sudah kita duga bahwa akan ada hal-hal seperti ini, dan kemudian tentunya seperti apa yang dikatakan oleh Gus Imin bahwa beliau itu mendukung segala penegakan hukum, proses yang berlangsung di KPK. Cuma memang ini menjadi question mark ya, big question mark bagi kita semuanya. Kenapa dipilih timingnya itu setelah berita pasangan Amin ini viral sampai ke pelosok RT gitu. Kenapa dipilihnya seperti itu? Nah, maka dari itu ya tentu ini akan kami lalui dengan sangat baik. Kebetulan memang hari ini Gus Imin tidak bisa, ada kegiatan yang sudah lama dijadwalkan, dan insya Allah nanti akan dikonfirmasi kembali untuk kedatangannya ke KPK dan memberikan klarifikasi. Baik, artinya PKB sudah siap sebetulnya dengan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan terburuk ya pada saat mendeklarasikan Anies dan juga Muhaimin. Jadi PKB juga mempertanyakan soal pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar begitu di tengah deklarasi Anies dan Muhaimin. Begitu ya Mas Tommy ya? Iya pasti, karena memang setiap kita ingin berkontestasi, apalagi ini tingkatnya pemilihan presiden, pasti akan kita lalui dengan berbagai macam cobaan dan juga rintangan. Tentu ini harus bisa kita lalui dengan berbagai macam solusi dan juga berbagai macam hal-hal yang tentunya kita akan susun. Baik. Nanti saya akan teruskan ke
Pak Saud begitu ya soal momentumnya ini tepat apa enggak dan bagaimana menjelaskan ke publik supaya persepsinya ini tidak ada unsur politisasi di sini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber KPK panggil Muhaimin Iskandar. Ada muatan politis bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, peneliti Pukat UGM, ada Mas Zainur Rohman dan juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa Tommy Kurniawan. Saya mau ke Pak Saud lagi. Pak Saud, Anda melihat tepat tidak sih momentumnya dilakukan sekarang pemeriksaan terhadap Caimin? Atau memang sebaiknya ditunda saja? Memberantas korupsi itu apapun kata orang itu pasti ada yang disebutnya cost and benefit. Itu pasti. Ini kan cost sosialnya sangat tinggi. Oke. Iya enggak? Pada bagian lain kita juga belum bisa buktikan bahwa dia ngambil berapa, saksinya gimana, dan seterusnya. Apakah dipanggil sebagai saksi, apakah sebagai apapun bentuknya dalam kaitan formil dan materialnya. Tetapi itulah yang pemberantasan korupsi kami di periode kami dulu berlima yang sebelumnya, yang memang punya paham ya tentang ideologi politik, sosial, budaya dan seterusnya. Itu satu paket saja penegakan hukum kalau nggak singgung-singgung politik kan begitu. Dan oleh sebab itu kalau yang sekarang ini ya mereka akhirnya kan kita tanda tanya gitu ya. Emang udah seperti apa rupanya dibandingkan umpamanya uang yang tadi Mas Zainur bilang itu di BTS itu, kalau mau tuh ikutlah bantu di BTS itu 8 triliun. Ya kan? Jadi maksud saya akhirnya kan menimbulkan setelah kita bicara cost and benefit tadi itu, rugi untungnya secara sosial politik, noise dan seterusnya gitu ya. Karena ini agak berbeda kalau kita katakan umpamanya dengan emailnya Hillary Clinton ketika dia dianggap memakai servernya pemerintah untuk kirim email pribadi. Terusnya. Ini agak berbeda gitu. Artinya kalau kita bicara 8.000 surat yang masuk di KPK per tahun itu, jangan-jangan akan ada banyak yang lebih priority lagi daripada sekedar mencari kasus yang 2012 yang kemudian itu juga sudah dilewati oleh beberapa pimpinan KPK itu tidak muncul ke permukaan. Nah orang bilang nggak bisa, Pak Saud kan masuk angin. Enak aja lu yang masuk angin kali gitu. Jadi maksud saya ya ini kan banyak perdebatan di sini gitu loh. Artinya kenapa itu nggak di hold dulu, biarkanlah ini berjalan dulu proses ini sehingga politik kita ini menjadi lebih wise, bijaksana, dan badan hukum penegak lain gua udah bikin statement terbuka. Kita tidak akan melakukan dulu deh daripada berisik katanya begitu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara politik yang sekarang ini ya pasti akan ada isu transaksional di masa lalu. Gitu. Pak Saud saya ingin tanya ya, pada saat Anda menjadi pimpinan KPK ini kan sudah bergulir kalau misalnya kasusnya pada tahun 2012. Kenapa kemudian pada saat itu pimpinan KPK tidak menyelidiki kasus ini? Apakah karena memang ada kasus lain yang lebih prioritas begitu? Nah itu makanya kembali lagi kalau kaitannya dengan yang disebut Kardus Durian itu kan kita udah jawab, itu nggak ada. Buktinya cukup lemah gitu ya untuk kita jadikan kalau yang untuk kasus ini itu. Sistem nah proteksi ini saya belum dengar ya bentuknya seperti apa, tetapi kan kasus itu selalu berkembang. Jadi perkembangan kasus itu kan bisa jadi dari sumber-sumber orang yang paling dekat dengan Caimin bisa, sehingga dia memberi bukti-bukti untuk kemudian penyidik dalam hal ini lembaga anti korupsi yakin betul. Karena memang sering kejadian itu kok yang memberikan informasi itu orang yang paling valid untuk memberikan informasi yang paham betul yang apa yang dilakukan. Ketika itu kita tidak mendengar untuk yang ini. Yang kita dengar waktu itu ya pasti yang disebut ya Kardus Durian itu dan itu kita meyakini tidak ada bukti yang cukup untuk itu. Apakah kemudian ini ada oposisi atau lawan politik yang mencoba mengangkat ini? Itu yang kita bilang tadi wisdomnya lembaga anti korupsi di tengah tipis kepercayaan ini bisa kita percaya juga agak sulit kita mengatakan ya Mbak Rifana. Baik. Mau ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, bagaimana kemudian KPK bisa membantah persepsi yang muncul di publik bahwa unsur politisasi muncul dalam kasus yang melibatkan Muhaimin Iskandar ini? Ini kan persepsinya kemudian di luar menjadi abu-abu begitu ya, sebagian menilai bahwa ini kuat unsur politisasinya, sebagian memang ada juga yang menilai silakan saja KPK jalan, tapi unsur persepsi publik ini loh yang muncul, bagaimana KPK membantah persepsi yang muncul itu, Mas Zainur?
Ya, Mbak Rifana, kalau KPK sudah naikkan ke penyidikan, saya percaya KPK pasti pegang alat bukti. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini sebenarnya yang disidik oleh KPK ini arahnya adalah kepada ex-menteri tenaga kerja atau kepada pejabat-pejabat lain. Tetapi ex-menteri tenaga kerjanya sekadar dijadikan sebagai saksi. Nah, Oke. sejauh ini kan tidak jelas juga begitu ya, meskipun ya penyidik akan selalu punya jawaban bahwa Ya, ya. semua akan sesuai dengan proses penyidikan, perkembangan perkara, sesuai dengan hasil-hasil pengumpulan keterangan dan seterusnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau kasus masuk ke tahap penyidikan di KPK, maka kalau saya justru punya pandangan bahwa sesuatu yang sudah dinaikkan di tahap penyidikan tidak usah dihentikan karena ada pemilihan umum. Saya Oke. berpendapat seperti itu. Nah, tetapi yang perlu dilakukan oleh KPK adalah transparansi. Kenapa Oke. transparansi? Karena transparansi itulah yang jadi alat untuk publik dapat melakukan fungsi kontrol. Apakah wajar atau tidak wajar, apakah layak atau tidak layak. Kalau dari sisi hukum acara pasti penyidik sudah khatam gitu ya, pasti sudah pegang semua yang Oke. dipersyaratkan oleh KUHAP gitu. Nah, tetapi kan publik punya keraguan terhadap KPK. Kenapa publik ragu? Ya karena sederet kejadian-kejadian di KPK yang menunjukkan, mengindikasikan semakin rontoknya independensi KPK. Oke. Ya, kita tahu ya Undang-Undang 19 2019 yang merevisi Undang-Undang Baik. 30 2002 tentang KPK itu telah menggerus independensi Baik, KPK baik. sehingga sekarang KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif, Ya. sehingga kalau ada pertanyaan dari publik maka jawaban KPK adalah transparansi. Nah, itu sejauh Oke. ini kita tidak dapat transparansi dari Baik. KPK, Mbak Rifana. Baik, saya mau ke Mas Tommy. Mas Tommy, ini kan persepsi yang muncul di publik bahwa ketua umum Anda sekaligus bakal cawapresnya Anies Baswedan, Gus Imin, tersangkut dalam tanda kutip dalam kasus korupsi begitu ya. Bagaimana kemudian PKB mengembalikan ataupun memutarbalikan persepsi publik tadi yang sudah kadung muncul. Karena beliau akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Ini kan pasti merugikan untuk citranya Gus Muhaimin. Ya, jadi menurut saya ada dua hal menurut saya ya. Yang pertama adalah tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa transparansi daripada kasus ini itu harus dikedepankan. Sehingga sentimen atau debat yang publik yang saat ini cukup marak di sosial media, kemudian di diskusi-diskusi itu bisa menjadi terang benderang. Tentunya kita mendorong setiap proses hukum itu dilakukan secara transparan, kredibel, dan yang pasti kita mendukung yang namanya penegakan hukum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya nanti kami dari PKB pasti akan menyiapkan narasi-narasi dan juga klarifikasi terhadap publik. Dan tentunya jika misalkan nanti pemanggilan berikutnya Gus Imin akan datang seperti itu, dan pasti kita sudah siapkan hal-hal yang terkait dengan kasus tersebut. Baik. Seperti itu. Nah, memang ini masih sangat abu-abu. Kita belum tahu juga maksudnya itu apakah hanya untuk melengkapi pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung, yang kabarnya sudah ada tersangkanya, ataukah sasarannya kepada Gus Imin. Nah, ini masih sangat abu-abu sekali. Saya pikir KPK harus menjelaskan ini semua kepada publik secara transparan. Oke, baik. Pak Saud, terakhir ya. Kalau tadi Anda sudah menyebut Kejagung sebagai salah satu lembaga penegak hukum memilih menghentikan proses penyidikan kepada bakal capres dan juga cawapres, tetapi KPK justru sebaliknya. Apakah kemudian ini nanti akan rentan dijadikan alat politik? Apakah Anda akan menyarankan sebaiknya KPK ya menghentikan saja untuk sementara? Ya, itu sebabnya kalau kita memang mau bicara penegakan hukum yang di dalamnya itu tentu akan ada unsur-unsur akuntabel, kemudian transparan, dan dikaitkan juga dengan bebas dari konflik kepentingan. Agak sulit kalau kita mengatakan bahwa saat ini KPK itu nggak konflik kepentingan gitu. Ya, kan kita sudah bicara bagaimana undang-undang itu akhirnya dia bagian dari pemerintah, yang kemudian agak sulit pula untuk kita mengatakan mereka harus transparan. Sebagian check and balance di internalnya saja yang disebutnya ini sebagai Dewan Pengawas tidak melakukan itu dengan baik dan benar. Nah, oleh sebab itu saya menantang sebenarnya Dewan Pengawas juga dicek itu, benar nggak mereka itu, dikaitkan dengan pernyataan Mas Tommy tadi. Apakah memang mereka
memang masuk ke dalam sebuah proses yang dikaitkan dia sebagai suspek atau sebagai saksi saja, ini kan kita belum bisa kita pastikan. Sehingga pertanyaannya adalah di tengah ketidakpastian ini para penegak hukum di KPK kita tantang untuk kemudian menjelaskan ke publik bahwa mereka memang firm, jauh dari konflik of interest, dan mereka akuntabel, dan mereka memang harus transparan. Oleh sebab itu bagian dari transparan itu kan check and balance. Kita kan nggak punya check and balance. Kalau zaman dulu ada check and balance. Saya ngomong di TV diperiksa oleh tim kode etik 9 orang dari luar. Sekarang siapa yang meriksa ini dari luar? Mereka Dewan Pengawasnya aja bagian dari masalah. Sehingga kita hopeless banget untuk melihat kasus ini benar-benar untuk bisa kategori transparan. Gitu Mbak. Baik, kita nanti tunggu bagaimana penjelasan dan juga transparansi dari KPK supaya tidak timbul persepsi di publik yang menganggap bahwa ada unsur politisasi dalam pemanggilan Muhaimin Iskandar pada kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI. Kita akan tunggu nanti penjelasan KPK. Sebetulnya pada hari ini kita sudah mengundang juru bicara KPK Ali Fikri, namun dari pihak KPK tidak bersedia untuk hadir. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, dan juga politisi PKB Tommy Kurniawan. Saya selalu Bapak-Bapak.